Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Rumi. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, ketenangan, dan hati yang lapang. Sobat Rumi, malam ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan hidup kita. Karena tanpa kita sadari, banyak di antara kita sedang memikul beban yang tidak terlihat. Bukan di pundak, bukan di bahu, tapi di dalam tubuh kita sendiri. Terutama di bagian yang paling sensitif terhadap emosi, yaitu lambung. Kita sering berpikir, penyakit lambung datang hanya dari makanan, dari kopi yang kita minum, dari pedas yang kita suka, dari makan yang tidak teratur. Padahal, ada hal yang jauh lebih dalam dari itu. Banyak orang yang makannya teratur, tidak pernah telat, tidak minum kopi, tapi tetap mengalami maag, perih, panas, atau rasa mual setiap kali stres datang. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Karena lambung bukan hanya tempat mencerna makanan. Lambung adalah tempat kita mencerna hidup. Setiap kata yang membuat terluka, setiap masalah yang kita pendam, setiap rasa takut yang kita sembunyikan, setiap beban yang kita pikul sendirian, semua itu tidak hilang. Ia mencari tempat untuk disimpan, dan salah satu tempat yang paling sering menampungnya adalah bagian perut. Kalau kita perhatikan saat kita gelisah, perut terasa mengeras. Saat kita takut, terasa mual. Saat kita tertekan, makan jadi tidak enak. Saat kita kecewa, lambung terasa panas. Saat kita memendam marah, perut seperti disayat dari dalam. Kita menyebutnya penyakit lambung. Tetapi sebenarnya yang sakit bukan hanya lambungnya, melainkan diri kita yang terlalu lama mengenggam luka. Banyak orang tidak sadar bahwa tubuh adalah cermin batin. Apa yang tidak kita selesaikan di hati, tubuh akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Lambung adalah tempat paling jujur. Ia tidak bisa berbohong. Ia akan menunjukkan apa yang tidak berani kita ucapkan, apa yang kita tahan, apa yang kita simpan sendirian. Dan di zaman sekarang hampir semua orang mengalami masalah lambung. Apakah ini karena makanan? Sebagian. Iya. Tapi ada yang lebih dari itu. Ini karena hidup kita bergerak terlalu cepat, pikiran bekerja tanpa henti, tekanan datang dari segala arah, dan kita lupa mengurus diri sendiri. Kita menenangkan semua orang, tapi kita lupa menenangkan diri sendiri. Kita memahami orang lain, tapi kita lupa mengerti luka kita sendiri. Kita ingin terlihat kuat, tapi di dalam tubuh kita menjerit pelan. Sobat Rumi, tubuh tidak membutuhkan kita untuk selalu kuat. Ia hanya membutuhkan kita untuk jujur. Jujur bahwa kita lelah, bahwa kita terluka, bahwa kita butuh jeda, bahwa kita ingin disayangi, bahwa kita ingin dimengerti. Dalam psikologi modern, lambung bahkan disebut sebagai otak kedua. Ia punya jutaan sel saraf yang merasakan apa yang kita rasakan. Jadi ketika batin tidak tenang, lambung tidak bisa bekerja dengan baik. Itu sebabnya obat lambung sering hanya meredakan gejala, tapi tidak menyentuh akar. Karena akarnya bukan makanan, tetapi pikiran yang tidak pernah istirahat dan luka yang tidak pernah diobati. Para ahli juga menemukan bahwa stres, kecemasan, rasa bersalah, dan trauma masa lalu dapat meningkatkan produksi asam lambung, menegangkan otot perut, dan membuat pencernaan kacau. Jadi wajar kalau banyak orang yang sehat secara fisik, tapi tetap sakit lambung bertahun-tahun. Dalam pandangan para sufi, ini lebih dalam lagi. Mereka percaya bahwa lambung adalah tempat energi kehidupan berputar. Ketika hati penuh beban, perut menjadi sempit. Ketika hati tidak lapang, lambung ikut mengeras. Apa yang tidak selesai di hati akan muncul di tubuh. Para sufi mengatakan bahwa manusia bukan hanya makan nasi, tapi juga makan pengalaman. Dan beberapa pengalaman pahit tidak tercerna dengan baik, sehingga lambung mengambil alih beban itu. Maka ketika lambungmu sering sakit, mungkin itu adalah cara tubuh berkata, ada sesuatu di dalam dirimu yang ingin kamu lepaskan. Ada luka yang sudah terlalu lama kamu genggam. Ada kenangan yang tidak perlu kamu pikul lagi. Ada penyesalan yang ingin dibebaskan. Malam ini, kita akan membahas semua itu, mulai dari sains, psikologi, dan hikmah Rumi, agar kita bisa memahami bukan hanya bagaimana lambung bekerja, tetapi bagaimana hati ikut memengaruhinya. Dan lebih penting lagi, bagaimana menyembuhkan lambung bukan hanya dengan obat, tetapi dengan melepaskan beban, menenangkan pikiran, dan berdamai dengan diri sendiri. Oleh karena itu, penting sekali menyimak pembahasan ini hingga akhir.
karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar informasi tentang lambung atau kesehatan tubuh, tetapi pengetahuan penting yang bisa membuka cara baru dalam memahami diri kita sendiri, dari sisi psikologi kedokteran hingga makna batin. Semoga apa yang kita dengar nanti menjadi cahaya kecil yang membantu perjalanan penyembuhan kita. Sobat Rumi, saat kita berbicara tentang penyakit lambung, seringkali yang muncul pertama kali dalam pikiran adalah makanan, pedas, asam, kopi, makan terlambat, atau pola makan tidak teratur. Padahal, di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang bekerja dalam diri kita setiap hari, yaitu cara pikiran dan perasaan memengaruhi tubuh. Secara medis, lambung adalah organ yang sangat sensitif. Ia dipengaruhi oleh saraf, hormon, dan emosi. Begitu pikiran kita tertekan, tubuh langsung merespons. Sistem saraf simpatis aktif, aliran darah berubah, dan hormon stres, kortisol meningkat. Ketika ini terjadi, lambung tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Otot lambung menegang, asam lambung meningkat, pencernaan melambat atau justru terlalu cepat, dan akhirnya muncul rasa perih, panas, kembung, atau mual yang seringkali tidak dapat dijelaskan dengan mudah. Ilmu kedokteran menyebut kondisi ini sebagai good brain connection, hubungan antara otak dan saluran cerna. Tapi para ahli psikologi menggambarkannya lebih sederhana. Lambung adalah cermin dari keadaan batin kita. Ketika pikiran penuh tekanan, tubuh tidak dalam keadaan aman. Ketika hati membawa beban, pencernaan ikut kacau. Ketika ada sesuatu yang tidak selesai di dalam, lambung menjadi tempat pertama yang merasakan dampaknya. Perut disebut otak kedua bukan tanpa alasan. Di dalamnya terdapat jutaan sel saraf yang merasakan apa yang kita rasakan. Saat kita gugup, lambung bergetar. Saat kita khawatir, perut menegang. Saat kita sedih, nafsu makan hilang. Saat kita tertekan, lambung terasa panas seperti ada bara yang menyala. Kita mungkin tidak mengatakan apapun dengan mulut, tetapi lambung mengerti seluruh cerita yang tidak terucap. Dan kadang, lambung berbicara lebih jujur daripada apapun. Yang menarik, banyak orang mengalami hal yang sama. Hidup semakin cepat, tuntutan semakin banyak, tekanan datang dari berbagai arah. Kita bekerja keras, mengurus keluarga, menjaga hubungan, memikirkan masa depan, sambil diam-diam membawa kecemasan yang tidak pernah benar-benar kita lepaskan. Dalam keadaan seperti itu, lambung menjadi saksi dari apa yang tidak kita selesaikan. Ia menjadi tempat menampung beban yang tidak kita keluarkan. Ia menjadi ruang bagi luka batin yang tidak kita sembuhkan. Dalam psikologi modern, ada pemahaman bahwa tubuh menyimpan memori emosional. Ketika kita mengalami hal yang berat, entah itu kehilangan, kekecewaan, rasa takut gagal, atau tekanan yang menumpuk, tubuh merekam semuanya. Dan salah satu tempat yang paling sering menyimpan memori itu adalah daerah perut. Lambung seperti wadah. Wadah untuk makanan, tetapi juga wadah untuk pengalaman. Ketika isi wadah terlalu banyak, lambung memberi tanda. Perih, kembung, mual, panas, sesak, tidak nyaman, sulit makan atau makan berlebihan sebagai pelarian. Semua itu adalah cara tubuh berkata, kita sudah membawa terlalu banyak hal di dalam. Pada titik ini, para ulama tasawuf memiliki pandangan yang sangat dalam. Mereka tidak melihat lambung hanya sebagai organ fisik, tetapi sebagai pusat energi kehidupan. Mereka percaya, ketika hati kita sempit, perut ikut sempit. Ketika hati kita lapang, tubuh kita ikut tenang. Para sufi mengingatkan bahwa Allah menciptakan tubuh bukan hanya untuk hidup, tetapi juga untuk menjadi cermin perjalanan batin. Apa yang tidak selesai dalam hati akan muncul dalam tubuh sebagai cara untuk mengingatkan kita agar kembali pada keseimbangan. Karena itu, penyakit lambung sering menjadi tanda bahwa kita sedang membawa beban yang melebihi kapasitas. Bukan semata-mata karena makanan, tetapi karena sesuatu yang tidak kita keluarkan dari dalam diri. Dan mungkin bukan lambung kita yang sebenarnya lemah, melainkan hati kita yang terlalu lama menahan. Berikutnya kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana luka batin terbentuk, bagaimana ia disimpan oleh tubuh, dan bagaimana lambung menjadi salah satu tempatnya. Ketika berbicara tentang penyakit lambung, kita sering fokus pada apa yang masuk ke dalam tubuh,
Padahal ada sesuatu yang lebih halus tetapi jauh lebih kuat daripada makanan, yaitu luka batin yang kita simpan. Setiap dari kita pernah mengalami masa-masa berat. Ada yang kecewa tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ada yang tersakiti tetapi memilih diam. Ada yang menanggung beban keluarga sendirian. Ada yang kehilangan seseorang tetapi tidak pernah benar-benar merelakan. Ada yang hidup dalam tekanan, tuntutan, dan ketakutan gagal. Semua itu perlahan-lahan membentuk luka batin. Yang perlu kita pahami adalah luka batin tidak hilang hanya karena kita berusaha melupakannya. Ia tidak lenyap hanya karena kita pura-pura kuat. Ia tidak pergi hanya karena kita sibuk bekerja. Luka batin bekerja diam-diam. Ia meresap ke dalam pikiran, menumpuk di dalam tubuh. Dan salah satu tempat yang paling sering menjadi gudang luka adalah lambung. Dalam psikologi, luka batin disebut sebagai emotional wound atau inner wound. Ini bukan luka fisik, tetapi luka dalam pengalaman, memori, dan tekanan emosional. Ketika kita tidak mengolahnya dengan benar, tubuh akan mengambil alih. Bagaimana tubuh mengambil alih? Dengan membuat kita merasa sesak, dengan menghadirkan kecemasan tiba-tiba, dengan membuat lambung panas atau perih, dengan memunculkan rasa mual atau kembung tanpa sebab jelas, dengan membuat makan tidak lagi terasa nikmat. Tubuh memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang harus dibereskan, karena kita hidup dengan cara yang sama, menumpuk, menyimpan, mengumpulkan, tetapi jarang sekali melepaskan. Para ahli psikologi menggambarkan lambung sebagai tempat penyerapan emosi. Ketika kita marah dan menahannya, tubuh merespons dengan mengencangkan otot-otot perut. Ketika kita kecewa tetapi tidak mengungkapkan, pencernaan melambat. Ketika kita cemas, produksi asam lambung meningkat. Bahkan rasa takut yang kita bawa sejak kecil, takut ditinggalkan, takut tidak diterima, takut mengecewakan, dapat memengaruhi cara lambung bekerja. Dalam pandangan batin para sufi, luka yang tidak diselesaikan digambarkan seperti api yang tersimpan di dalam rumah. Api yang pelan-pelan membakar dindingnya dari dalam. Kita tidak melihat apinya, tetapi kita merasakan panasnya. Luka batin juga seperti itu. Setiap penolakan yang tidak kita terima, setiap kata yang menyakitkan yang tidak kita proses, setiap kegagalan yang kita sembunyikan, semua itu menjadi bara kecil yang terus menyala. Dan bara itu sering dirasakan pertama kali oleh lambung. Para sufi mengatakan, apa yang tidak kita keluarkan dengan tangis akan keluar melalui tubuh. Dan kadang, tubuh memilih lambung untuk berbicara, karena lambung adalah pusat rasa, pusat sensasi, pusat kecemasan, pusat beban yang tidak kita keluarkan. Selain itu, kita hidup di zaman yang membuat kita mudah terluka. Informasi yang terlalu cepat, tekanan ekonomi, hubungan yang tidak stabil, kecemasan sosial, tuntutan untuk selalu terlihat baik. Pertanyaan-pertanyaan dari orang lain yang membuat kita merasa kurang. Setiap hari ada luka kecil yang masuk, bahkan tanpa kita sadari. Ketika luka itu tidak pernah disembuhkan, lambung kita menjadi wadah yang terus terisi. Dan pada akhirnya, tubuh memberi tanda. Saatnya berhenti, saatnya melihat ke dalam. Dalam perspektif spiritual, Allah tidak menurunkan rasa sakit tanpa makna. Terkadang rasa perih di lambung adalah panggilan lembut agar kita memperhatikan keadaan batin, bukan hanya keadaan tubuh. Rasa sakit menjadi cara Allah mengajarkan kita untuk memperlambat langkah, menenangkan hati dan menyadari bahwa ada sesuatu dalam diri yang butuh diperbaiki. Kemudian dalam ajaran tasawuf, tubuh bukan sekadar rangkaian organ. Tubuh adalah bahasa. Ia berbicara menggunakan rasa. Ia memberi pesan melalui sakit, tegang dan tidak nyamannya. Dan bagian tubuh yang paling peka terhadap kondisi batin adalah lambung. Para sufi menyebut lambung sebagai mahalul ahwal, tempat di mana keadaan hati tercermin. Mereka percaya, ketika hati kita sempit, lambung ikut menyempit. Ketika hati kita lapang, seluruh tubuh ikut tenang. Hikmah ini selaras dengan perkataan Rumi, tubuh adalah surat yang dikirimkan dari dalam dirimu. Jika ingin mengetahui isinya, lihatlah rasa sakit yang muncul. Sakit bukan hukuman, sakit adalah pesan. Pesan bahwa ada sesuatu yang perlu kita dengar, pahami atau lepaskan. Sufi memandang lambung sebagai tempat energi kehidupan. Dalam tasawuf, pusat energi manusia berada di dada dan perut. Jika hati dipenuhi beban, energi kehidupan menjadi terhalang. Ketika energi terhalang, tubuh akan menunjukkan tanda-tandanya seringkali melalui lambung. Maka para sufi mengajarkan
Sebelum menyembuhkan tubuh, sembuhkan dulu hati. Lepaskan yang menekan jiwa dan tubuh akan ikut pulih. Rumi pernah menulis, lepaskan rasa yang menahanmu sebelum ia berubah menjadi penyakit. Ini bukan sekadar syair. Dalam batin para sufi, perasaan yang kita genggam terlalu lama memiliki bentuk seperti beban halus yang menekan dari dalam. Rasa marah yang tidak kita keluarkan. Rasa sedih yang kita pendam. Rasa takut yang kita tahan pada akhirnya tidak hilang. Ia berubah menjadi ketegangan, panas, dan rasa tidak nyaman di dalam tubuh. Dan lambung adalah tempat yang paling mudah terkena dampaknya. Para sufi mengingatkan, Allah memberi tanda melalui tubuh. Ketika lambung sering sakit, para sufi tidak hanya melihatnya sebagai gangguan fisik. Mereka melihatnya sebagai undangan lembut dari Allah. Kembalilah menenangkan hatimu. Ada sesuatu yang perlu kau lepaskan. Ada bagian dirimu yang ingin disembuhkan. Sakit menjadi pintu kesadaran, pintu untuk kembali mengenali diri, pintu untuk memperbaiki hubungan dengan batin, pintu untuk kembali mendekat kepada Allah. Para sufi mengajarkan keseimbangan, bukan hanya zikir tetapi juga memahami diri. Dalam perjalanan batin, para sufi mengajarkan dua hal. Zikir untuk menenangkan hati, muraqabah untuk mengawasi apa yang terjadi di dalam diri. Karena mereka memahami, tubuh dan hati bekerja bersama. Jika hanya tubuh yang kita obati, tetapi hati tetap penuh beban, lambung tidak benar-benar sembuh. Jika hanya hati yang kita tenangkan, tetapi tubuh kita lelah, keseimbangan pun tidak tercapai. Maka para sufi mengajarkan keharmonisan antara pikiran yang jernih, hati yang lapang, dan tubuh yang tenang. Rumi mengingatkan bahwa perut menyimpan apa yang tidak kita ucapkan. Rumi pernah mengatakan, apa yang tidak sanggup diucapkan, tubuh akan mengatakannya melalui rasa. Karena itu, banyak orang merasa lambungnya sakit ketika menahan kata-kata, menahan amarah, menahan tangis, menahan kecewa, menahan takut, atau berpura-pura kuat padahal sedang rapuh. Tubuh kita tidak ingin kita selalu terlihat kuat. Tubuh hanya ingin kita jujur terhadap apa yang dirasakan. Para sufi percaya bahwa penyembuhan bermula dari kejujuran pada diri sendiri. Ketika kita mengakui bahwa ada yang sakit di dalam diri, entah itu luka lama atau tekanan hidup, maka tubuh perlahan mulai mereda. Kejujuran melembutkan hati. Ketika hati melembut, lambung ikut rileks. Ketika lambung rileks, tubuh kembali tenang. Semuanya saling terhubung. Sobat Rumi, kita sudah melihat bagaimana lambung bereaksi terhadap luka-luka batin yang belum selesai. Sekarang, kita masuk pada bagian paling penting. Bagaimana kita bisa mulai pulih, bagaimana lambung kita bisa kembali tenang, dan bagaimana jiwa kita bisa kembali lapang. Karena sesungguhnya, penyembuhan bukan hanya tentang obat, bukan hanya tentang mengurangi pedas atau mengganti pola makan saja. Penyembuhan selalu dimulai dari dalam, dari apa yang kita simpan, apa yang kita lepaskan, dan apa yang kita benarkan dalam hati. Dan berikut cara penyembuhannya. Pertama, awali hari dengan kesadaran bukan kecemasan. Kebanyakan dari kita begitu bangun langsung memikirkan masalah. Tagihan pekerjaan, omongan orang, keluarga, masa lalu, atau ketakutan kita sendiri. Dan semua itu langsung membuat lambung tegang sebelum kita sempat menarik napas panjang. Mulai sekarang coba lakukan hal kecil ini. Saat bangun tidur, letakkan tangan di perut, tarik napas dalam lalu ucap pelan dalam hati, Ya Allah, terima kasih aku masih hidup. Hari ini aku ingin lebih tenang dari kemarin. Kalimat sederhana ini membuat sistem saraf kita lebih rileks bahkan sebelum kita berdiri dari tempat tidur. Lambung butuh ketenangan sebelum ia menerima makanan. Kedua, makan dengan pelan tanpa pikiran berlari. Tahukah Sobat Rumi bahwa cara makan lebih mempengaruhi lambung dibanding apa yang dimakan? Jika kita sedang marah, cemas, terburu-buru atau gelisah, lambung otomatis menegang. Ia memproduksi asam lebih banyak. Gerakannya jadi tidak teratur. Dan akhirnya makanan terasa mengganjal atau perih. Mulai sekarang sebelum makan, tarik napas sebentar. Ucapkan, aku makan untuk menguatkan tubuhku, bukan untuk melawan pikiranku. Ketika makan, kunyah dengan pelan. Rasakan rasa makanan. Sadari bahwa ini rezeki dari Allah. Makan dengan sadar itu sendiri sudah menjadi pengobatan. Ketiga, atur ruang hati sebelum tidur. Selain bangun tidur, waktu paling menentukan bagi lambung adalah sebelum tidur. Karena pikiran-pikiran yang kita bawa ke kasur akan menjadi ketegangan yang bekerja sepanjang malam. Sebelum tidur,
Lakukan 2 hal sederhana. Tulis apa yang membuatmu cemas, cukup 3 atau 5 kalimat dalam buku harian. Ucapkan kalimat pelepasan. Ya Allah, aku serahkan ini semua kepadamu. Ini seperti membersihkan meja yang penuh debu. Kita membuat ruang dalam hati agar lambung bisa beristirahat. Cara keempat, sediakan waktu untuk diam setiap hari. Di zaman sekarang, bising itu normal, namun diam adalah kebutuhan. Kita terlalu sering menerima informasi, terlalu sering bertarung dengan pikiran, terlalu sering menahan perasaan. Diam 1-3 menit saja sudah mengubah cara lambung bekerja. Cukup duduk, pejamkan mata, dan dengarkan napas. Diam bukan berarti kosong. Diam adalah ruang bagi hati untuk berdialog dengan Allah. Dalam keheningan itu, tubuh kita ikut merespons. Ketenangan menurun sampai ke lambung. Cara kelima, latih tubuh untuk lepas bukan mengenggam. Tubuh menyimpan emosi dalam bentuk ketegangan. Setiap kali kita menahan amarah, bahu mengeras. Setiap kali kita menahan sedih, dada menutup. Setiap kali kita menelan kata-kata, perut menegang. Kita bisa bantu tubuh melepaskan dengan gerakan kecil. Angkat bahu lalu jatuhkan, goyangkan tangan, regangkan leher, arik napas panjang. Hembuskan sambil berkata dalam hati, aku lepaskan yang bukan milikku. Gerakan sederhana ini membantu tubuh melepas tekanan yang menumpuk, dan banyak pasien lambung merasakan perubahan besar dari latihan kecil ini. Cara yang keenam, jangan membasahi luka batin dengan pikiran negatif. Untuk lambung, pikiran itu seperti air. Kalau airnya bersih, tubuh subur. Kalau airnya kotor, tubuh sakit. Cobalah untuk mengurangi ini. Membayangkan skenario buruk, memikirkan masa lalu berulang-ulang, mengulang perkataan orang yang menyakitkan, mengasihani diri secara berlebihan. Dan gantilah dengan hal sederhana. Bagaimana kalau hari ini aku memilih tenang? Bagaimana kalau Allah sedang merencanakan kebaikan? Bagaimana kalau ini semua hanya sementara? Pikiran yang rapi membuat lambung lebih stabil. Cara ketujuh, terhubung dengan Allah lewat syukur dan doa pendek. Tidak perlu doa panjang, tidak perlu hafalan yang rumit. Terkadang hanya dengan mengucap Alhamdulillah sambil menarik napas dalam, lambung yang sempit bisa terasa lebih longgar. Zikir pendek bisa menjadi terapi. Ya Latif, untuk kelembutan hati. Ya Salam, untuk ketenangan batin. La haula wa la quwata illa billah, untuk melepas kontrol yang berlebihan. Saat hati tenang, tubuh ikut tenang. Dan lambung adalah organ yang paling cepat merespons ketenangan. Kedelapan, pelan-pelan menata hidup agar batin tidak lagi penuh. Gangguan lambung sering muncul bukan karena satu masalah besar, tetapi karena puluhan masalah kecil yang tidak dibereskan. Maka kita bisa mulai pelan-pelan, kurangi beban yang tidak perlu, jauhi orang yang selalu menarik energi kita. Rapikan rutinitas yang berantakan, buat batasan, dan sayangi diri sendiri tanpa rasa bersalah. Karena tubuh akan sehat ketika hidup kita lebih sederhana. Sobat Rumi, penyembuhan itu bukan tentang cepat atau lambat. Penyembuhan adalah perjalanan yang dilakukan dengan lembut, penuh kesadaran, dan penuh penerimaan. Lambung kita tidak hanya butuh obat, ia butuh ketenangan, rasa aman, dan hati yang mau melepas. Jika kita melangkah sedikit saja setiap hari, Allah akan membuka selebihnya. Sobat Rumi, setelah perjalanan panjang dari awal sampai sekarang, kita telah melihat satu hal penting, bahwa lambung bukan sekadar organ yang mencerna makanan. Lambung adalah tempat di mana perasaan-perasaan kita tinggal, tempat tekanan batin bersembunyi, tempat luka-luka kecil yang tidak pernah kita selesaikan, akhirnya berkumpul. Selama ini banyak dari kita hanya mengurus apa yang terlihat. Makanan, minuman, jadwal makan. Padahal yang membuat lambung sering memberontak adalah apa yang tidak terlihat. Rasa takut, rasa bersalah, rasa cemas, rasa ditinggalkan, rasa tidak cukup, rasa memikul terlalu banyak. Kita belajar bahwa tubuh tidak pernah berbohong. Ia selalu memberi tanda ketika hati kita kelelahan. Ia selalu berbicara ketika jiwa kita terlalu penuh. Melalui psikologi, kita memahami bagaimana pikiran menciptakan ketegangan. Melalui kedokteran, kita melihat hubungan sistem saraf, hormon stres, dan produksi asam lambung. Melalui tasawuf dan ajaran Rumi, kita melihat bahwa penyembuhan paling dalam terjadi ketika hati kita kembali kepada kelembutan, keikhlasan, dan ketenangan. Dan pada akhirnya, semuanya kembali pada satu kalimat sederhana. Ketika batin tenang, lambung ikut tenang. Ketika batin penuh syukur, tubuh ikut menjadi lebih stabil.
Ketika batin mau melepas, tubuh berhenti memberontak. Sobat Rumi, kita tidak perlu menyembuhkan semua sekaligus. Kita hanya perlu memilih untuk mulai hari ini dengan langkah kecil. Berbicara lebih lembut pada diri sendiri, mengakui apa yang kita rasakan, melepaskan apa yang bukan milik kita, mempercayakan sisanya kepada Allah. Karena penyembuhan bukan tentang menjadi sempurna. Penyembuhan adalah tentang kembali pulang ke diri kita sendiri. Sobat Rumi, jika pembahasan ini menyentuh hati, jika kita ingin hidup lebih ringan dan tenang, silahkan tulis di kolom komentar. Aku siap hidup bebas, sebagai bentuk doa bahwa kita bebas dari penyakit yang mengikat, bebas dari pikiran sempit, bebas dari energi negatif, bebas dari tekanan batin, bebas dari luka masa lalu, dan bebas untuk hidup dengan hati yang lapang. Sobat Rumi, hidup ini terlalu singkat untuk terus membawa luka yang bukan milik kita. Terlalu berharga untuk kita habiskan dengan memikul beban yang seharusnya sudah kita letakkan. Allah tidak pernah meminta kita hidup dalam ketakutan atau sakit yang berlarut-larut. Ia ingin kita tenang, lembut dan damai. Semoga yang sedang mendapat musibah diberikan ketabahan dan kesabaran. Yang sedang dalam kesempitan rezeki, semoga dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Yang sedang mendapat anugerah penyakit, semoga mendapatkan kesembuhan kembali dan sehat seperti sedia kala. Semoga perjalanan memahami lambung dan luka batin ini membantu kita menemukan kembali ketenangan itu. Semoga hati kita semakin lapang, tubuh kita semakin kuat, dan hidup kita semakin penuh makna. Terima kasih sudah menyimak dengan penuh perhatian. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.